Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharti, anak dari almarhum Bapak P. Martorejo dan Ibu Sariningsih. Saya anak yang keempat dari 14 saudara. Nama saya Suharti. Tanggal lahir saya sudah bersuami Bambang Eko Purnomo, mempunyai 2 orang anak, Karina Purnomo Putri usia 33 tahun dan Widanti Purnomo Putri usia 31 tahun. Karina sudah mempunyai seorang suami, Chandra Ivayan, dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Arkandra Javier Avarisur dan Airindra Karyana Sarasvati. Kalau Widanti sementara ini masih single. Disebutkan bahwa saya lahir di kota Ciamis, Jawa Barat. Saya di Ciamis tidak begitu ingat masa kecil saya karena saya waktu itu kan masih sangat kecil. Tapi saya ingat waktu pindah ke Kroya itu saya usia TK. Setelah itu perjalanan waktu dengan beberapa saudara, saya waktu usia SD kelas 4 tinggal bersama mbah saya, Mbak Vito namanya ya. Kehidupan kami emang sangat sederhana. Saya waktu itu sudah punya keinginan bahwa saya harus bisa mencari uang sendiri dan ingin membantu mamake yang kadangkala ya kita makan itu rebutan. Kalau masak mamang itu sudah ditunggu sama anak-anaknya dengan lauk yang seadanya. Itu suatu kenangan yang sangat berkesan. Walaupun dulu mungkin kita lah kok makan kayak gini, makan pakai nasi yang bulgur, itu nasi yang sangat keras. Saya ingat sekali itu nasi jatah dari pemerintah. Kadangkala makan itu hanya tempe, tahu, telur, yang namanya daging sepertinya hanya setahun sekali kita menemui daging. Itu kalau bapak dapat THR, jadi ada sedikit sisa uang untuk anak-anaknya. Saya berpikir waktu itu ingin menghasilkan sesuatu. Kebetulan mbak saya itu, Mbak Vito itu orang yang sangat kaya raya di Kroya ya. Pokoknya hampir semua orang Kroya mesti mengenal Mbak Vito. Mbak Vito itu usahanya itu mempunyai toko, mempunyai warung-warung, mempunyai apa ya, toko-toko di pasar, jualan seperti tembakau, kelembak. Zaman dulu itu orang bikin rokok itu ya itu dibinting sendiri, walaupun sebenarnya sudah ada toko gudang garam, jarum. Nah itu saya dikasih tugas sama Likjar, ponakan dari Mbak Vito itu yang menjaga warung. Jadi setiap hari sebelum saya berangkat sekolah, saya jaga toko, membersihkan dulu toko dibuka, terus dibersihkan. Setelah itu jam 6:30 saya kesempatan mandi, sarapan, aku sekolah jalan kaki karena SD sama tempat tinggal mbah itu sangat dekat lah. Nanti pulang sekolah begitu juga, ganti baju, makan. Mungkin kalau teman-teman yang lain itu bermain ya, bermain. Tapi saya enggak. Saya tuh menunggu warung kembali. Setelah itu Likjar biasanya istirahat, saya yang menunggu. Ya itu kadangkala itu kan namanya saya kan masih kecil ya. Usia berapa ya? Usia 4 tahun itu usia berapa ya? Ya kurang lebih berapa tahun ya? Ya gitu ingat lah saya ya. Pokoknya usia 4 tahun lah. Oke, usia 4 SD, sekolah 4 SD. Kadang-kala kayaknya saya kan ngantuk, kalau suruh jaga toko itu ngantuk, ketiduran. Itu di rumahnya Mbah dulu itu tempat uangnya itu pakai kotakan kayu, gitulah. Saya tidur gini, begini. Ya itu suatu saat kok Likjar malah yang tahu, loh
ini rokok kok hilang. Saya malah nggak tahu kalau ada barang yang hilang. Terus saya merasa bersalah, aduh hilang apa ya Lek? Iya kita kan mau ini dipulangkan dan yang hilang. Terus tapi saya namanya kecil diam aja. Untung ngelikjar walaupun orangnya galak ya, tapi baik hati lah. Terus nutupin ke Mbak Vito gitu. Jar, kalau harus temen dagangannya, iya laris pingin diborong menang kayak gitu. Padahal itu rokok beberapa pak itu hilang gitu loh. Ya itu segitu. Kadang-kala juga kalau mamanya nyuruh gitu, nyuruh anak-anaknya, yang saya ingat yang sering suruh itu Iim gitu, beli minyak apa-apa, ya pas saya ngedoli gitu saya lihat nggak ada orang gitu, ya sudah nggak usah bayar duitnya balik nang mama kebae deh gitu. Nggak tahu itu waktu itu saya nggak berpikirin bahwa itu dosa apa enggak, itu nggak tahu ya, namanya anak-anak itu ya. Kalau adik-adik sekolah kan mesti lewati warung gitu, saya masih di warung itu mesti sangune saya juga lihat mungkin itu juga kalau sekarang namanya mencuri ya, tapi kalau dulu saya menganggap itu mengambil gitu, bukan mencuri, mengambil uangnya Mbah gitu. Ya itu kenangan-kenangan yang sangat berkesan, apalagi kalau hari Minggu itu saya juga tidak main sama teman-teman, saya dikasih tugas sama tukang kusir itu ke Adipala mencari rumput buat kuda-kudanya. Mbak Vito kan punya banyak kuda ya, mungkin ada puluhan lah, saya nggak ingat. Di belakang itu kandangnya banyak, kudanya banyak sekali. Jadi saya sama seorang kusir yaitu ke Adipala, saya ingat banget itu di Adipala di daerah Serayu situ kan dulu banyak sekali rumput. Nah di situ ngambil rumput sampai penuh itunya, dokarnya penuh rumput, saya duduk di atas rumput gitu loh. Ya waktu itu masih kecil ya, asik-asik aja gitu ya. Nah, gitu kan, itu kenangan yang berkesan sampai sekarang, bahwa itu ya orang itu perjalanan hidup memang harus seperti itu ya. Ya, setelah saya lulus sama tahun 1974 1975 tahun berapa ya saya lupa ya, itu tahun 1979 kayaknya kalau nggak salah lulusnya ya. Setelah itu saya berusaha mencari pekerjaan ke Sukabumi. Saya tinggal dengan bibi saya, Bi Inggum, kan suaminya seorang pejabat kepala Dinas Kebudayaan Bedanka Sukabumi. Saya berharap karena ada backing lah ceritanya, zaman dulu kan masih kental dengan PPKKN ya, saya berharap bisa diterima di pegawai negeri. Tapi emang orangnya yang lurus, tidak mau menitipkan ponakannya mungkin ya, dia itu orang yang lurus, nggak mau lah KKN-KKNan mungkin ya. Saya ujian 2 kali itu gagal. Akhirnya saya kecewa, saya pulang ke Kroya. Tapi dilalui baru 1 minggu di Kroya, melalui Mbak Yayat, katanya PT Suri Adisakti di Cilacap memerlukan seorang sekretaris. Dilalui itu saya yang terakhir mendaftar, tapi karena rezeki saya, alhamdulillah justru saya yang diterima. Saya bekerja di PT Suri Adisakti itu dari tahun 1981 sampai tahun 1990. Fasilitas saya tinggal di rumah, di kantor PT SAS, rumahnya gedung gitu ya, nyaman. Jadi saya merasa beruntung sekali gitu, dikasih keleluasaan tinggal di kantor. Dalam perjalanan waktu berapa tahun ya, hampir 10 tahun ya mengabdi di PT Suri Adisakti, saya dan suatu saat saya kenalan dengan, ini kilas balik ke belakang ya, tahun 1982 itu saya sudah mengenal seorang laki-laki yang namanya Bambang Eko Purnomo. Itu kenalannya itu di Terminal Cilacap.
Ya setelah itu perjalanan waktu istilahnya kami pacaran lah ya, sampai tahun 1986 kami menikah. Nah, menikah itu jadi kami semuanya tinggal di Jalan Suprapto di kantor saya ya. Suami saya juga direkrut untuk jadi wakil direkrut jadi direktur PT Dwi Teguh Utama, yaitu masih satu grup lah dengan PT Suryadi Sakti. Dari situ suami saya jadi banyak kenalan dengan pejabat Pertamina, lingkungan Pertamina, pekerjaan di Pertamina itu jadi sangat menguasai gitu loh. Jadi kami berpikir ngapain sih ya kerja ikut orang terus, dengan dukungan teman-teman lah ya. Terus kami suruh membuat perusahaan sendiri. Akhirnya tahun 1990 kami membuat perusahaan yang dikasih nama PT Pangestu. Awal dari situ padahal kami benar-benar dari nol. Kami tidak punya modal. Kami ingat modal cuma 500.000 saja. Tapi dengan dukungan toko, dukungan teman, akhirnya bisa bisa berkembang perusahaan kami gitu loh. Sampai sekarang kami mempunyai beberapa karyawan dan mempunyai perusahaan tambahan lagi gitu. Beberapa karyawan, kalau di kantor ada 7 lah karyawannya, yang karyawan tepat, tapi karyawan harian itu banyak. Karyawan harian lepas yang suatu saat banyak kerjaan, berarti banyak kami merekrut pegawai gitu. Itu yang kami syukuri, kami bisa memberi ya, membagi hasil ya, membagi rezeki lah dengan para pekerja gitu. Ya, saya mau menceritakan tentang orang tua kami ya, Bapak P. Partorjo. Secara inti aja, beliau seorang polisi yang sangat jujur tapi tegas kepada anak-anaknya. Dia cuma bilang, Bapak nggak bisa ngasih kalian warisan apapun. Bapak berusaha untuk bisa menyekolahkan kalian, paling tidak harus lulus SMA dan sederajat. Itu untuk bekal kalian nanti mencari rezeki sendiri. Itu bagi Bapak sudah cukup, karena Bapak kan hanya sebagai pegawai kepolisian. Itulah pesan Bapak. Sedangkan pesan Ibu Mamak Sariningsih, Mama itu tidak pernah memberi pesan apapun, tapi dia memberi contoh bagaimana hidup untuk bekerja keras, hidup untuk saling berbagi sama orang lain. Itulah yang saya ketahui tentang Mamak. Saya ingat sekali Mamak itu hanya mau menerima uang dari anak-anaknya yang sudah benar-benar mandiri. Karena ada satu orang adik saya yang paling ragil ya, yang masih namanya Didi, itu memberi Mama ke uang. Mama bilang, wis Det, ditabung baik, engko nek kowe wis sugih, kowe nawahi Mama kayak gitu. Saya ingat sekali, itulah Mama. Kalau mengenai harapan saya sebagai seorang manusia biasa ya, saya cuma ingin saya dan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, hanya maut yang memisahkan. Anak-anak saya, Arin, Chandra juga, saya berharap mereka rumah tangganya rukun, sakinah mawaddah warahmah, cucu-cucu kelak jadi anak yang soleh-soleha, berguna bagi masyarakat, bagi agama, selalu rukun dengan saudara-saudaranya. Grup Martasari selalu rukun selamanya. Dan anak saya Widanti, saya hanya berharap pada Allah, berikanlah yang terbaik, karena saya tidak mau terlalu muluk-muluk tentang Widanti yang memang menderita tunagrahita. Cukup sekian, terima kasih.